hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam putih, keriting lurus, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Sekali lagi, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direksi dari Mitra Kementerian Investasi BKPM, dan tamu undangan, serta para pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selamat datang dalam acara pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Setelah resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021, Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagai satu-satunya sistem perizinan berusaha di Indonesia. Khusus untuk pelaku UMK perseorangan, pemerintah menyiapkan aplikasi pada smartphone sehingga pengurusan NIB menjadi mudah dan cepat. Tahun ini, Kementerian Investasi BKPM melaksanakan pemberian NIB di 20 daerah. Sebelumnya, agenda pemberian NIB sudah dilakukan di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 2.500 pelaku UMK perseorangan. Dan kali ini, Jayapura menjadi kota pertama di luar Pulau Jawa
yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 2.000 pelaku UMK perseorangan. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama penayangan video OSS. Sistem OSS berbasis risiko sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja telah diterapkan selama 1 tahun. OSS merupakan satu-satunya sistem perizinan berusaha untuk memberikan kemudahan, kepastian, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha. Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan, tersedia aplikasi OSS di smartphone atau ponsel pintar, sehingga pengurusan nomor induk berusaha NIB dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang namanya izin ini penting sekali. Saya sudah cek saat itu waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, nomor induk berusaha ini cepat kalau kita ingin mengajukan. Saat itu saya melihat cepat. Saat ini, OSS telah menerbitkan hampir 1,8 juta NIB. Sebagian besar adalah pelaku UMK. Jumlahnya mencapai 98%. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, UMKM selalu memegang peranan yang sangat penting. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM. Bukan pengusaha-pengusaha besar. Pemimpin nasional kita sekarang, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, juga adalah UMKM. Kita tidak boleh minder dan tidak boleh merasa rendah sebagai UMKM di mata pengusaha besar. Dengan kepemilikan NIB, pelaku usaha berubah dari informal menjadi formal. Hal ini akan membuka jalan untuk naik kelas, diantaranya karena memperoleh akses terhadap permodalan. Perizinan harus terus dipermudah. Akses terhadap permodalan juga harus diperluas. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali, 61%. Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Dan penyerapan tenaga kerja 97% itu di UMKM. Bukan di yang gede-gede, ini perlu dicatat. Berikutnya, kepada para pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan, perwakilan mitra Kementerian Investasi BKPM dipersilahkan mengambil tempat di depan panggung. Bapak Agustinus Sueni memiliki nama usaha pangkalan minyak Tanah Moria. Usaha Bapak Agustinus sebagai pengecer minyak tanah telah berdiri sejak 2017. Dan dalam menjalankan usahanya dibantu 3 orang karyawan. Bapak Daniel Amo awal memulai budidaya kopi Robusta Waris di 2003. Bapak Daniel memiliki lahan 1 hektar. Pada 2022 sudah dibuka kembali lahan baru seluas 5 hektar untuk budidaya kopi Waris. Mama Marta Ohe. Mama Marta Ohe memulai usahanya sejak 1992, yaitu membuat noket, oleh-oleh kerajinan khas Papua, dan perkembangan pemasaran produknya pun sudah menembus pasar internasional, yaitu Jerman dan Australia. Mama Marta Wenda memulai usahanya sejak 2017. Berawal dari modal pinjaman yang didapat Mama Marta, bisa membuka kios makanan dan menjual pulsa.
Dari hasil usahanya ini dapat membantu perekonomian keluarganya. Ibu Nining Nurmayaningsih memiliki usaha dengan nama Dewi Ayu Cake. Pernah mengalami kegagalan usaha hingga akhirnya membuat jajanan kue pasar dan menerima pesanan dalam jumlah besar. Kue jajanan pasar Ibu Nining menjadi favorit masyarakat. Ibu Rugaya Sangaji. Tahun 2000, Ibu Rugaya memulai usaha warung makan sebagai usaha rumahan. Dengan memberikan nama usaha yang gampang diingat, menjadikan warung nasi kuning Mandra menjadi makanan favorit diminati masyarakat sekitar. Mama Dolfince Korwa. Mama Korwa terinspirasi membuat dan memasarkan tepung sagu. Namun kendala yang dihadapi selain pemasaran, juga masyarakat belum mengetahui olahan yang bisa dibuat dari tepung sagu. Hasil kerja kerasnya, Mama Korwa bisa menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Bapak Dortes Wali. Bapak Dortes memberikan nama kios Anale yang memiliki arti saya makan. Dari hasil penjualan di kios, Bapak Dortes dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan keterbatasan yang ada, dan hingga saat ini usahanya berjalan lancar. Mama Beatrix Pepuho memiliki usaha dari tahun 2020, yaitu kerajinan ukiran dari kayu khas Papua, dilukis menggunakan tangan. Dengan NIB, Mama Beatrix berharap mendapatkan kemudahan, khususnya di bidang permodalan untuk kemajuan usahanya. Mama Lis M. Ramande. Mama Lis memulai usaha pengolahan sagu sejak 2017. Dengan kendala yang dihadapi, peralatan yang belum memadai. Saat ini sudah memiliki tenaga kerja 16 orang dengan omset sebesar 60 juta rupiah per bulan. Bapak Mardalon Arnold. Bapak Mardalon sudah 4 tahun berjualan nasi pecel dari pagi hingga malam, dibantu 3 karyawan yang merupakan keluarga. Beliau berharap bisa mendapatkan akses permodalan yang mudah agar dapat mengembangkan usahanya. Penyerahan NIB oleh Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Investasi Kepala BKPM. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Presiden didampingi oleh Menteri Investasi Kepala BKPM untuk berfoto bersama perwakilan penerima NIB dan dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia. 1, 2, 3. Dan saya undang kepada seluruh audiens untuk berfoto bersama menunjukkan NIB, mengeluarkan NIB-nya dari map, kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik,
Pelaku UMK perwakilan mitra dan Menteri Investasi Kepala BKPM dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, beliau ini asli Papua. Dari mana Pak? Fak-Fak, dari Fak-Fak. Tapi rumahnya di Jayapura sekarang. Pak Menteri UMKM, Pak Teten Mas Duki, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, dan yang terakhir, Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Sorak-sorak tahu pada kenal sama Pak Erick. Senang sama Pak Erick. Berdiri Pak Erick. Jajaran Forkominda, Bupati dan Wali Kota yang hadir, Ketua Kadin, Ketua HIPMI, Ketua IWABI, Bapak Ibu sekalian, seluruh pelaku UMKM yang saya hormati. Mohon maaf, saya masih pakai kaos karena tadi baru membuka dan ikut main sepak bola. Belum sempat ganti pakaian, karena langsung katanya di pasar sudah Pak, sudah terlambat di pasar, ke pasar di Sentani, kemudian meluncur ke sini. Jadi setelah membuka yang namanya Papua Football Academy telah dibuka di Papua. Jadi kalau ada putra-putri Ibu ingin main sepak bola, masukkan ke Papua Football Academy. Yang daftar kemarin 477, yang diterimanya 30. Ya, karena diseleksi, dipilih, tidak semua orang boleh masuk, semua anak boleh masuk, enggak. Semua harus pakai proses seleksi. Yang kedua, saya senang setelah di Jakarta, kemudian NIB di luar Jawa yang pertama dilakukan di tanah Papua, di Jayapura. Karena saya tahu menterinya dari Jayapura, saya tahu. Kita tahu 61% PDB ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh UMKM, 61%. Hampir 97% urusan pekerja, ketenaga kerjaan, itu juga atas kontribusi UMKM kita, yang berjumlah kurang lebih 64 juta lebih sedikit. Tetapi tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan yang memiliki NIB yang telah didorong oleh Kementerian Investasi baru 1,8 juta. Artinya yang lain belum memiliki NIB. Belum memiliki NIB. Oleh sebab itu Bapak Ibu beruntung telah memiliki NIB. Coba diangkat lagi NIB-nya. Saya pengen tahu bahwa betul-betul memang sudah disampaikan, sudah diberikan ke Bapak Ibu sekalian. Benar? Sudah semua? Sudah? Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2.700, betul. Apa gunanya setelah dapat NIB? Apa gunanya? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya nomor induk berusaha NIB seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank. Minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Saya dulu ingat, pertama kali berusaha, saya pinjam 30 juta ke bank. Tapi bunganya enggak kayak KUR sekarang, bunganya mahal dulu. KUR sekarang bunganya berapa? 3%. Tapi itu disubsidi pemerintah loh, bukan dari bank. Itu disubsidi oleh pemerintah, supaya usaha mikro, usaha kecil kita bisa berkembang dengan cepat. Jadi segera manfaatkan yang namanya NIB ini, kemudian akses ke permodalan yang namanya KUR. Tapi saya titip, hati-hati. Yang namanya pinjem ke bank itu hati-hati, harus dikalkulasi, harus dihitung yang detail, jangan sampai keliru ngitung, karena itu bukan duit Bapak Ibu semuanya, itu duitnya bank, yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, yang harus diangsur setiap bulannya. Kalau ngitung, kira-kira nggak masuk, nggak usah pinjam. Dihitung, masih untung, bisa ngangsur, silahkan pinjam. Dan kalau sudah pinjam, hati-hati, pinjam dapat 50 juta. Jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor. Atau pinjam 200 juta, 100 jutanya untuk beli mobil. Sekali-kali jangan dipakai yang namanya uang bank itu untuk beli barang-barang kenikmatan dan kemewahan seperti itu. Tidak. Harus semuanya untuk modal kerja, semuanya untuk modal investasi, semuanya untuk modal usaha, 100% dipakai. Nanti kalau dapat keuntungan, sisihkan. Tabung, wah pengen beli mobil, sisihkan. Sebulan untung 2 juta, sisihkan. Untung 3 juta, sisihkan. Untung 4 juta, sisihkan. Kalau cukup silahkan mau beli mobil, silahkan. Tapi jangan pakai yang namanya pinjaman pokok bank itu dipakai untuk beli mobil, beli sepeda motor, atau beli TV, atau beli yang lain-lain. Enggak, saya titip itu aja. Karena teman-teman saya dulu, saat saya masih UMKM, banyak yang jatuh dan enggak bisa bangun, karena keliru menghitung, kemudian pinjam untuk beli mobil. Senangnya hanya 6 bulan. Beli mobil senangnya hanya 6 bulan. Enggak bisa nyicil bank, enggak bisa nyicil ke dealer. Ya, mobilnya diambil, banknya juga bermasalah. Jangan seperti itu. Sekali lagi, gunakan pinjaman bank itu untuk semuanya total modal usaha, modal kerja, modal investasi. Saya senang tadi melihat beberapa produk yang ada di depan, packagingnya sudah bagus, kemasan bagus, produknya juga bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu, dengan kemasan yang baik. Ada kopi, ada jus nanas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke ekosistem digital. Gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat keluar provinsi Papua, bisa melompat ke Jawa, bisa melompat ke pulau-pulau yang bisa melompat ke luar negara. Karena saya lihat tadi, saya melihat peluang untuk itu besar sekali, karena kemasannya sudah baik, packagingnya baik,
brandingnya baik, namanya juga keren, diberi nama produknya bagus-bagus. Jangan dijual di sini aja, tapi melalui platform digital. Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat Facebook boleh, jualan lewat IG boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform e-commerce, saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali. Saya kira produk-produk yang seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri dan kita harapkan perbankan, PNM, dan semua lembaga-lembaga keuangan, karena Bapak Ibu sudah pegang NIB, bisa memberikan peluang untuk UMKM di tanah Papua ini masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan yang kita miliki. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.